dan persyaratan yang tidak bisa ditolak, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya pada saat kita membuka kitab suci Al-Quran, kita harus mensikapi apapun yang kita temukan di dalam kita membaca kitab suci Al-Quran tadi, kita harus sikapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kedepankan cinta kasih, kedepankan kasih sayang. Saya pikir ini sangat penting para pemirsa yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita tidak mengedepankan basmalah tadi, maka pada saat kita masuk di dalam kitab suci Al-Quran, begitu banyak di sana perintah-perintah yang luar biasa. Ada yang perintah, maaf ya ini di dalam surat An-Nisa misalkan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu misalkan, atau boleh menggauli para gundik-gundiknya misalnya. Tapi kalau kita coba amati, ternyata surat An-Nisa juga dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bagi seseorang yang mengedepankan cinta kasih, walaupun pada saat dia masuk di dalam surat An-Nisa dan menemukan perintah-perintah tadi, dia tidak akan gegabah. Kenapa? Karena dia mengedepankan cinta kasih, maka dia akan berhitung tingkah lakunya berdasarkan cinta kasih tadi akan menyakiti tidak istri pertamanya, akan menyakiti tidak orang-orang yang dia cintai sebelumnya. Maka orang-orang yang mengedepankan basmalah, dia tidak akan mungkin menelan apa yang diperintahkan di dalam surat An-Nisa dengan begitu saja. Kenapa? Karena dia telah membentengi dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim pada saat dia sebelum masuk untuk membaca surat-surat di dalam kitab suci Al-Quran. Ini sangat penting para pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk supaya kita selalu mengedepankan basmalah tadi pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, segampang itukah orang untuk bisa menguasai ilmu basmalah? Ternyata untuk bisa menguasai ilmu basmalah, kita harus melakukan perang sepanjang hidup kita. Perang yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Bohong besar orang mengatakan bahwa dirinya telah memahami ilmu basmalah kalau di dalam dirinya masih ada kotoran hati yang disebut dengki, yang disebut buruk sangka, yang disebut iri, yang disebut sombong. Kenapa? Karena dengki, buruk sangka, dan sombong itulah yang akan menghancurkan basmalah di dalam diri seseorang. Maka agar kita dapat memahami ilmu basmalah, tidak ada jalan lain. Perangi kotoran hati seumur hidup, sehingga kita bisa mengetahui apa hikmah dan kekuatan di balik ilmu basmalah. Insya Allah kalau kita telah sering melakukan perang melawan kotoran hati, ilmu basmalah kita mancar, maka dalam menjalani kehidupan ini akan jauh lebih enteng, pikiran kita lebih rileks. Insya Allah kita akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan terhindar daripada penyakit, serta doa kita gampang diijabah. Diijabah itu yang kita harapkan ya, alhamdulillah ya. Semoga kita dapat menelaah gitu ya, dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa basmalah itu penting ya. Kebersihan hati kita. Betul sekali. Dan, bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, bagaimana mengendalikan ego kita. Iya, benar sekali Mbak Aniros. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali ya membahas basmalah. Jadi tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Cravina, pameran produk kerajinan Indonesia 24 hingga 28 November 2010 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center. Jadikan produk kerajinan Indonesia sebagai bagian dalam gaya hidup Anda. Cravina, pameran produk kerajinan Indonesia 24 hingga 28 November 2010 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center. Jadikan produk kerajinan Indonesia sebagai bagian dalam gaya hidup Anda. Kita bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality, baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berhati pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah, karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama Mari Bicara.
Ya, kita ketemu lagi di Tombol 5. Dan saya Rima. Saya Rama. Kali ini kita sudah berada di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Oke, kita dari Jak TV Tombol 5. Di Tombol nomor 5 kita akan kasih hadiah. Juga sudah memasang Jak TV di Tombol 5. Ibu dan kita dapat kasih hadiah. Oke, dan untuk pemirsa yang lain yang pengen mendapatkan satu buah televisi atau hadiah menarik lainnya, caranya gampang. Langsung aja pindahkan saluran Jak TV Anda ke tombol 5. Betul, dan siap-siap tim hunting kami akan datang dan menggerebek rumah Anda untuk memberikan banyak hadiah menarik. Ya, tetap terus tonton Jak TV. Jak TV tombol 5. Iya, kembali lagi dalam program Medica Natura Terapi Kalbu. Dan pemirsa, ternyata Pak Ustadz Son ini sudah mengeluarkan 2 buah buku ya Mbak Niros ya. Yaitu buku Power of Soul, Seorang Penyembuh, dan yang satunya lagi adalah Sholat untuk Memperbesar Priuk Rezeki. Di mana buku ini sudah tersedia di toko-toko di langganan terdekat. Iya, toko buku ya terdekat di Indonesia ya. Bisa didapatkan. Iya, di sana seluruh ya. Indonesia. Betul Iya. sekali, dan insya Allah buku ini bisa bermanfaat untuk Anda yang di rumah yang gemar membaca buku tentunya ya. Dan ilmu itu perlu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, utamanya di sini karena di sini mengajarkan banyak membahas tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah, membersihkan kotoran hati. Betul sekali. Kita. Dan mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Nuraniah ya, ternyata sudah ada telepon yang masuk di 5155-111. Kita akan buka satu penelpon dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ibu, mohon maaf suaranya bisa diperbesar ya. Dengan siapa di mana? Iya, saya Mbak Nur di Sulawesi Barat, Mbak. Wah, di Sulawesi Barat. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Bu. Baik, silakan mungkin keluhannya apa bisa diceritakan ya Ibu? Iya, keluhannya saya lagi sering sakit perut, Mbak. Sakit perut? Itu rasanya bagaimana? Sebah atau perih? Iya, kadang perih di rasa di ulu hati. Di ulu hati rasanya perih ya Ibu ya? Itu datang setiap waktu apa setiap hari atau saat makan atau bagaimana? Kadang kalau terlambat makan sedikit aja langsung perih rasanya perutnya. Udah pernah berobat ke dokter Ibu? Udah pernah, sudah sering, tapi itu aja dikasih obat mah. Si obat mah, tapi belum ada efek ya Ibu ya rasanya ya? Masih terus? Belum ya, masih inginnya sembuh total ya Ibu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Nur. Salam untuk keluarga di Sulawesi ya. Baik, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ustadz. Iya, Ibu Nur, memang tadi dari deteksi ya, ulu hati memang agak sedikit sakit. Tapi permasalahan sebenarnya bukan ada di ulu hati, justru adanya di daerah kepala. Karena ketegangannya sangat luar biasa di daerah kepala. Nah, ini yang mengakibatkan asam lambung bereaksi. Akibatnya yaitu tadi ulu hati kita terasa nyeri. Bahkan desak ke atas sehingga dada juga rasanya engap. Dikasih obat-obat nggak bisa sembuh karena memang permasalahannya bukan di ulu hati tapi di daerah kepala. Jadi kalau dilakukan terapi ya kita akan lakukan terapi di daerah kepala untuk kita turunkan ketegangannya, baru kita masuk di daerah ulu hati. Saya pikir dari sini kita bisa ambil suatu perenungan bagi para pemirsa yang ada di rumah. Alangkah baiknya sebelum kita masukkan obat ya ke dalam tubuh kita atau jamu atau apapun di dalam tubuh kita, alangkah baiknya supaya kita jangan gampang-gampang ya masukkan obat atau jamu ke dalam tubuh kita, karena khawatirnya justru akan memberikan dampak dan efek yang kurang baik ya terhadap ginjal, terhadap organ-organ tubuh kita yang lain. Jadi
saya pikir itu jadi bahan perenungan. Baik, terima kasih. Dan mungkin nanti di akhir acara kan ada transfer energi ya hari ini ya. Jadi mungkin Ibu Nur bisa dipegang di bagian yang sakit, ulu hatinya bisa dipegang ya. Jadi insya Allah sembuh. Iya, baik. Dan sekarang nih saatnya kita bincang-bincang dengan Ibu Nuraniah ya. Ibu bisa diceritakan mungkin awal mulanya ini penyakit Ibu. Saya Ibu Nuraniah dari Pulau Gebang Indah. Saya mulai dengan tadi pesan Pak Ustadz Sony dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pekerjaan apapun kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai sakit epilepsi, kemudian dada nyesek, belakang sakit. Memang udah mungkin kurang lebih 10 tahun, Mbak. Udah 10 tahun ya, cukup lama epilepsi ya Ibu ya. Kemana-mana saya berobat. Ya udah ditotok, ya udah ditusuk jarum akupuntur segala macam dah. Udah diurut ya, ke dokter juga di semacam-macam kan. Ya alhamdulillah saya udah berusaha keras. Saya minta kepada Allah mana yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk. Saya ketemu Ustadz Sony. 4 kali saya di terapi, kemudian dipesan baca doa yang khusyuk dengan saya baca buku. Kebetulan Ibu baca juga ya. Alhamdulillah. Ya saya berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian saya berdoa dan dikasih air minum dengan Ustadz Sony dan dikasih minyak untuk dibalurkan. Alhamdulillah hari Senin saya di terapi ya? Malamnya kok sampai kesiangan saya tahajud. Keenakan tidur. Kemudian hari Selasa saya datang lagi. Nah kemudian Rabu dan Jumat alhamdulillah sepertinya pulih sehat. Allah berikan saya kesehatan, ya Allah. Saya bersyukur, saya terima kasih kepada Ustadz Sony yang memberikan pertolongan kepada saya dan dengan izin Allah saya sehat walafiat. Betul sekali. Yang paling saya rasakan itu salat saya itu kayaknya konsen, enak gitu khusyuk ya. Jadi yang pasti Ibu merasakan efeknya itu positif ya Ibu ya. Jadi selain kesembuhan Ibu, namun juga hati Ibu tenang dari setiap sholat. Ya Allah enak sholat saya gitu ya rasanya. Alhamdulillah ya. Saat menderita epilepsi itu Ibu apa yang Ibu rasakan? Kata orang kan katanya nggak boleh terlalu tegang, tapi enggak juga sih. Pernah saya lagi makan kacang goreng, lagi tidur tempat tidur, tahu-tahu kejang gitu ya. Begitu ya juga sih, tiba-tiba gitu ya. Iya, itu dapat datang dengan sendirinya kapan saja ya Ibu ya. Ya baik, menarik sekali ya dengan Ibu Nuraniah ya. Jadi pemirsa dari sekarang bersihkanlah kotoran hati Anda. Jadi berperang melawan emosi diri ya. Iya betul sekali. Nafsu kita utamanya ya, ego kita. Betul sekali Mbak Andi Ros. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Katanya produk ber-SNI ada di sekeliling kita. Kita lihat yuk, apakah di rumah ini ada nggak ya? Bapak permisi, apa kabar? Baik. Sudah mengenal produk dari SNI? Sudah, ini banyak SNI. Ya. Lainnya di dalam. Ayo, boleh. Bu, anak SNI, Bu. Oh iya, ini SNI. Ini SNI. Benar. Kalau telah menggunakan produk ber-SNI, Bapak sama Ibu mendapatkan bingkisan. Aku bangga loh pakai produk ber-SNI. Standar Nasional Indonesia SNI. Acara ini dipersembahkan oleh Mie kemasan baru, makin seru tampilannya. Menimbulkan satu pencemaran lingkungan yang luar biasa. Daerah banjir kagak hujan, kagak apa, pasti masuk air. Maka harus melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan yang ada. Sarankan jangan membuang sampah di kali. Gagalah kali ini untuk mensejahterakan masyarakatnya tentunya.